Jadi itu tadi ya, berarti keabsahan, terus jangka waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan perdata. Kalau perdata, kalau Mm. pidana 18 tahun, kalau perdata kita hmm, tak ada batas. Nah, kalau itu kita tunggu ketika keberadaannya dia kita nggak bisa nyari di Hong Kong, otomatis kan kita Mm. memperkarakannya di Indonesia. Ketika Betul. dia pulang ke Indonesia, maka bisa kita perkarakan kan. Nah, kira-kira bagaimana menurut sampean ketika kita perkarakan, langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita udah berniat untuk memperkarakan sesuatu itu kan harus dihitung. Yang pertama adalah cost and benefit-nya, jadi untung ruginya kalau kita mau bicara. Tapi kalau kita punya prinsip misalkan hutangnya cuma 500.000 terus kita melakukan memperkarakan habisnya di atas itu dan itu tidak bermasalah, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi akan lebih baik jika pertimbangan untuk memperkarakan itu nantinya apa yang akan kita peroleh itu ya minimal sebanding dengan apa yang sudah menjadi kerugian kita, seperti itu Mas Andro. Jadi yang namanya perjanjian itu kan pasti ada salah satu pihak yang dirugikan, kan seperti itulah. Bagaimana caranya atas kerugian itu kita merasa terbayar, kan seperti itu, atas kerugian itulah itu tadi. Maka kita harus menghitung juga secara angka bahwa berapa sih rugi kita, kan seperti itu. Jangan sampai kita sudah rugi malah nanti pada saat kita mau memperkarakan kita tambah rugi, kan seperti itu. Nah, itu yang wajib harus kita ketahui. Dan saya pun kadang kalau ada klien, yaitu pasti akan saya ajak rundingan dulu apakah bisa diselesaikan secara musyawarah, kan seperti itu, atau secara kekeluargaan, daripada kita harus beracara di pengadilan yang notabene pasti akan butuh biaya, makan waktu, itu biayanya juga nggak sedikit, waktunya juga nggak cepat kalau kita mau beracara di persidangan. Cuman sejak tahun 2000, lupa saya, 2015 atau pokoknya sebelum itu ada bahwa perkara-perkara yang nilai kerugiannya itu sampai dengan 200 juta itu bisa beracara secara cepat. Nah, tapi di pengadilan, ya dalam hal ini di pengadilan itu bisa beracara secara cepat. Cuman dalam prakteknya secepat apa, itu yang relatif sebenarnya. Kalau acara biasa itu biasanya memakan waktu tahunan, bahkan ada yang 10 tahun atau 15 tahun belum belum tentu selesai. Acara di pengadilan perdata itu luar biasa. Effortnya luar biasa, butuh tenaga luar biasa, butuh perjuangan luar biasa. Ya, mungkin teman-teman juga tahu sendirilah kondisi hukum di Indonesia seperti itu. Kita juga masih berupaya untuk gimana sih caranya pengadilan ini bisa cepat, bisa efektif, bisa efisien. Tapi ya yang namanya Indonesia ya seperti inilah adanya sampai dengan hari ini. Jadi ada yang namanya gugatan sederhana, itu sudah berlaku di Indonesia, tapi dengan nilai yang dituntut itu maksimal di angka 200 juta kerugiannya. Itu bisa beracara secara cepat. Ya insya Allah komitmennya pengadilan itu ketika beracara cepat itu ya memang cepat gitu loh, memang efektif dan tidak makan waktu yang lama, seperti itu Mas Andro. Nah, berarti sekali lagi yang dipertimbangkan adalah nilainya ya. Kalau Betul. nilainya 10 juta, 20 juta ya. Jangan sampai itu tadi kerugian kita 5 juta tapi kita keluar biaya di atas 5 juta nantinya. Berarti kan kita rugi dua kali, kan seperti itu.
belum tentu pada saat nanti kita beracara, kita menggugat atau memperkarakan, uang kita balik kan seperti itu. Keluar biaya jelas kita kan seperti itu. Mendaftarkan perkara di pengadilan negeri itu kita harus bayar di awal. Paling sedikit itu 3 juta kalau tidak salah uang panjar itu. Itu untuk beberapa kali sidang sampai dengan sidang di tingkat pengadilan negeri. Nanti belum lagi kalau misalkan kita belum puas di tingkat pengadilan negeri, kita akan banding di pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi kita tidak selesai kasasi, ya itu juga biayanya malah 3 kali lipatnya dari pengadilan negeri kan seperti itu. Jadi 3 juta itu untuk uang panjarnya lah. Sekarang Betul, untuk memperkarakan itu kan pasti butuh pengacara kan untuk membantu betul, kita. Nah, betul. biaya yang dibutuhkan. Nah, misalnya nih kita main contoh aja. Kita mengalami kerugian di kisaran angka 30 sampai 50 juta. Nah, kalau 30 sampai 50 juta ini menurut sampean ya, Mas Gale. Ini apakah bisa kita perkarakan dan apakah nilai dan angka tersebut nanti bisa membuat ya sekali lagi bisa balik minimal kalau tidak semua atau separuh atau 3/4 atau bagaimana menurut saran Jadi sampean? biasanya gini Mas Andro, misalkan kerugian kita 50 juta, ya nanti pada saat kita bikin tuntutan atau bikin gugatan ya nilainya minimal ya 50 juta itu sesuai dengan besaran real yang Terjadi ya. yang terjadi kan seperti itu. Nah, itu biasanya yang wajar itu kerugian ditambah dengan perhitungan misalkan 50 juta itu balik dalam waktu misalkan 1 bulan kan kita misalkan perjanjian kita 1 bulan atau 1 tahun lah 1 tahun lah. Nah, ketika 1 tahun itu belum kembali, otomatis kan timbul kalau misalkan wajar dong timbul bunga atau timbul denda kan seperti itu. Nah, biasanya itu misalkan dalam waktu 1 tahun belum bisa mengembalikan lah kita hitung per hari dendanya kan seperti itu dari angka 50 itu berapa sih dendanya kan seperti itu per harinya. Nah, biasanya denda itu kisaran antara 5 sampai 10% kan seperti itu denda mungkin disepakati seperti itu. Lah monggo itu dikalikan aja sampai dengan pada saat kita daftarkan di pengadilan itu berapa bulan atau berapa tahun kerugian itu kan seperti itu. 50 plus dendanya sampai dengan misalkan 1 tahun 50 juta kan itu dendanya di kisaran 20 juta ya tambahkan aja 50 tambah 20 ya 70 itu yang kita tuntut itu kerugian secara hitungan matematika. Cuman ada kerugian di samping kerugian materi ada yang namanya kerugian itu kerugian materi. Jadi perasaan kita jadi resah, kita gelisah, kan seperti itu yang kadang nilainya sangat-sangat subjektif gitu, tergantung dari Penggugat. apa yang nantinya kita tuntut kan seperti itu. Oh, itu bisa di-include kan? Belum bisa. Jadi Dulu. yang pada saat kita melakukan gugatan itu kan ada gugatan kerugian materi dan kerugian materi. Jadi tadi kita menjadi nggak tenang, kita susah. Yang harusnya di tahun pertama kita dapat uang, tapi ternyata saya harus nunggu lagi beberapa tahun lagi untuk dapat uang. Nah, itu yang kadang nilainya bisa juga kita tambahkan. Cuman tergantung lagi nanti kalau memang dirasa wajar misalkan kerugian materinya tidak jauh-jauh dari angka pokok yang tadi 50 ya tadi. monggo disampaikan aja. Misalkan pokoknya 50, dendanya 20, materinya 50 berarti kan 120. Nah, itu aja kita tuntut ke peminjam kan begitu yang punya hutang dengan kita. Nah, syukur-syukur nanti kalau misalkan dikabulkan sama pengadilan maka ya tadi si peminjam ini atau yang berhutang dengan kita wajib mengembalikan sejumlah minimal 70 juta atau bahkan secara keseluruhan 120 kan seperti itu. Nah, kalau 120 itu Mas Andro dapat, maka untuk biaya operasional dan lain-lainnya kan pasti akan ketutup gitu.
ya tadi kayak uang panjar, terus mungkin kalau misalkan menggunakan jasa lawyer kan seperti itu pasti akan ketutup kan seperti itu. Padahal yang Mas Andrew inginkan kan hanya 70 juta sebenarnya kan seperti itu. Atau bahkan minimal 50 yang Mas Andrew dapatkan kan seperti itu. Yang pengen kan seperti itu. Sisanya adalah untuk biaya operasional itu tadi. Luar biasa. Berarti jadi sebenarnya ketika alat bukti kita benar-benar mampu dan benar-benar kuat, jadi kalau ini hukum ini masuk perdata ya, kalau kita masukkan ke Betul. perdata nanti di endingnya juga kalau dia tidak mampu membayar dari angka yang kita sebutkan, berarti kita bisa aset. Betul, Mas. Jadi menyita aset Betul. atau Jadi ya itu tadi, ketika kita tahu bahwa si berhutang ini punya aset, maka effort kita atau usaha kita harus bisa inventaris apa oh, sih harta yang dia miliki secara pribadi, misalkan rumah, kendaraan, atau mungkin tabungan kan seperti itu. Jadi dari beberapa aset itu tadi, baik itu yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, atau bahkan tabungan, kita udah tahu ya, kita ajukan aja sita kan seperti itu. Sekaligus pada saat kita mendaftarkan gugatan, ya kita minta untuk sita aset pribadinya si yang bersangkutan kan seperti itu. Yang bisa dilakukan sita adalah aset pribadi, Mas. Kalau asetnya orang lain tapi dia kuasai tidak bisa. Jadi aset pribadinya si yang berhutang yang jadi bisa kita lakukan. berarti benar-benar kita harus melakukan pertimbangan ya ketika Betul. mau memperkarakan selain alat bukti, terus nanti dampak ke belakangnya bagaimana. Tapi sekali lagi kemungkinan keberhasilan ketika memang kita mampu mempunyai alat-alat bukti ya kan, itu ya memang sih akan tidak sangat tidak logis untuk diprediksi. Tapi itu bagian dari usaha ya. Jadi kalau hemat sampean gimana? Kalau misalnya Ya, nih ada menurut saya kalau memang kita merasa ya tadi kembali lagi ketika kita merasa terdolimi atau kita merasa dirugikan, pasti kan apa ya istilahnya perasaan kita untuk kita defend, kita survive itu kan ada Mas Anula. Disitulah akhirnya timbul niat. Ya sebenarnya niat ini monggo mau kita upayakan apakah harus kembali dalam bentuk materi atau hanya cukup ya wes aku tak perkara noe si dia biar mungkin menjadi efek jera, itu pun juga sebenarnya salah satu apa ya yang bisa kita lakukan gitu loh, ikhtiar kita pada saat kita merasa dirugikan atau terdolimi itu tadi Mas. Jadi ya minimal kalaupun harta kita tidak kembali tapi ada efek jera buat dia kan seperti itu, bisa menjadi contoh mungkin karena memang hukuman itu banyak cara Mas. Jadi misalkan dia mungkin orang terkenal di suatu wilayah gitu ya, tapi kalau dia sudah terkena perkara maka dia akan rasa malu kan seperti itu. Itu mungkin yang salah satunya bisa kita upayakan kan begitu. Tapi kalau pertimbangan itu cukup ya sudah, nggak ada masalah kan seperti itu. Karena memang hukum di Indonesia itu bicaranya kalau kita tidak bisa nuntut dengan materi maka hukum apa ya istilahnya, kalau efek jera atau hukuman moral itu yang kadang bisa membuat seseorang itu impas dengan apa yang sudah dia lakukan atau terhadap kita kan seperti itu. Menarik ini. Jadi kalau toh pun nanti akan kita kasuskan ya, siap ya. Setidaknya kita harus telaah dulu, kaji dulu, hitung dulu semuanya. Yang jelas untuk DP di pengadilan negerinya angkanya segitu pendaftarannya. Jadi jangan sampai waktu-waktu yang terbuang itu kita sendiri ngerasa terugikan dengan sudah nggak dibayar, juga kita kehilangan waktu kita, kehilangan uang kita dalam memperkarakan. Itu sangat tidak menarik sekali ya. Ya oke. Berarti sebenarnya nah ini langkah yang dilakukan ya setelah kita meneliti dan menyusuri bahwa si orang yang kita
sangkakan, orang yang kita perkarakan tadi sudah mempunyai nilai. Semuanya yang harus kita lakukan langkah awalnya misalnya apa nih? Dari pihak lawyernya atau pengacaranya untuk memperkarakan, atau dari kitanya melakukan tindakan apa nih? Langsung ke perkara gitu, atau ada ada pembukaan dulu apa kalau Yang cuma. jelas pada saat kita mau berperkara, lawan kita itu siapa dulu harus kita inventaris, Mas, harus kita tahu. Sampai seberapa sih kemampuan dia ketika kita mau menuntut itu, apakah memungkinkan untuk kita mendapatkan harta kita kembali, kan itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ya istilahnya, ya kalau kita sama halnya kalau kita mau perang gitu Mas Anto. Jadi musuh kita itu siapa sih sebenarnya? Jadi kita harus bisa memprediksi bahwa lawan kita ini siapa, seberapa kuat dia, seberapa mampu dia ketika kita akan melawan dia, kan seperti itu. Kalau misalkan dari sisi harta dia tidak punya, terus dari sisi apa namanya, kemampuan tidak ada, dia juga bukan orang yang terpandang, ya akhirnya pun kalau misalnya kita mau menuntut perdata kan juga sia-sia, nggak mungkin balik uang kita, kan seperti itu. Ya maka kalau memang kita pengen membuat dia jera, ya ada cara lain Mas Andro, yaitu misalkan dia akan kita perkarakan secara pidana. Nah cuman pidana ini kan memang harus benar-benar ada unsur. Jadi unsur pidana misalkan kalau kaitannya dengan perjanjian itu yang paling gampang adalah tipu muslihat, keterangan palsu, dokumen palsu. Nah, itu yang kadang biasanya pada saat perjanjian berlangsung, maka hal-hal itu yang biasanya Lus. sebagai apa namanya unsur bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana terhadap perjanjian utang piutang itu tadi. Misalkan Mas Andro saya pinjam uang untuk bayar kos-kosan, tapi padahal bukan buat bayar kos-kosan, tapi buat judi kah, Judi buat ya, ya. buat apalah, itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa itu adalah keterangan palsu, kan seperti itu. Karena Mas Andro mau meminjamkan ke saya itu hanya untuk membayar kos, kan begitu. Tapi sama saya bikin, saya buat untuk judi, kan seperti itu. Nah, itu bisa Mas, asalkan itu tadi bisa membuktikan, kan begitu. Alat bukti. Nah, bisa membuktikan bahwa memang saya itu menipu sampean, kan seperti itu. Jadi itu sudah masuk ke pidana berarti ya. Ya, Kita kalau cari sisi memang ada pidananya. unsur tindak pidana, biasanya tindak pidananya adalah itu tadi, bentuknya adalah dokumen palsu, keterangan palsu, atau dengan tipu muslihat sehingga Mas Andro mau meminjamkan uang ke saya, kan seperti itu Mas. Ya, tipu muslihat itu caranya macam-macam, bisa dengan rayuan, bisa dengan yaitu tadi, misalkan janji palsu, kan seperti itu, atau PHP, itu banyak sekali. Asalkan itu tadi unsur penipuannya 378-nya ada, kan seperti itu. Kalau Jadi di Undang-Undang Pidana penipuan itu pasalnya 378. penipuan. Jadi bisa Ya, dari ketika kita melihat ternyata tidak ada sesuatu yang betul, benefit karena buat kita tipu ketika dalam muslihat itu kan perdata. syaratnya sampean mau menyerahkan sesuatu ke saya itu kan karena tertarik, atau karena itu tadi apa Oh. yang saya sampaikan, kan seperti itu. Padahal itu bohong, kan seperti itu, Mas. Oh, investasi-investasi itu juga ya. Nah, sama halnya dengan seperti itu. Itu Jadi pidana ketika ya maksudnya. misalkan investasinya untuk ini, tapi ternyata tidak digunakan untuk itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai itu adalah unsur Menarik, penipuan, kan seperti itu. menarik. Tipu muslihat itu tadi, karena sampean mau menginvestasikan uangnya sampean kan karena tertarik apa yang saya sampaikan, kan seperti itu. Tapi padahal itu bohong semua, kan seperti itu. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan harta bendanya, atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu, tapi ternyata itu bukan hal yang sebenarnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Mantap. Jadi, tetapi ketika pidana tadi kita masuk penipuan, nah ini ada jarak tadi ya.
setelah dia melakukan si Betul, penipuan iya. tadi itu Itu kalau pidana tahunnya itu itu. kan ada masanya, Mas. Jadi masanya maksimal sih 18 tahun kalau tidak salah. Baru boleh kita tuntut. Tapi kalau sudah lewat dari 18 tahun, sudah tidak bisa jangka waktunya. 18 tahun sejak tanggal kejadian. Misalkan 2021 sekarang bulan Juli, gitu. 18 tahun yang akan datang itu masih boleh. Tapi kalau sudah menginjak 18 tahun saat lebih dari 1 hari itu sudah tidak bisa, Mas Andri. Menarik. Jadi langkah-langkah yang kita tempuh untuk melakukan gugatan, untuk melakukan atau memperkarakan sesuatu itu benar-benar kita harus menelaah, melihat dan menimbangnya secara benar-benar untuk sebelum kita melakukan mengajukan gugatan tadi ya kan. Jadi itu yang memang harus diperhatikan. Tetapi sekali lagi bukan tidak mungkin ya kan. Kita bisa menang ketika alat bukti yang cukup dan saksi-saksi seandainya memang ada saksi itu akan justru akan menimbulkan nah ini kan hukum Indonesia tadi sudah begitu gamblang diceritakan dan harus yang kita lakukan seperti itu bahkan ini langsung kita ajukan ke pengadilan atau mungkin kita adakah itikat baik dari mereka sebelum kita ajukan gugatan apakah ada warning sebelumnya atau mungkin beberapa pengacara melakukan hal yang disebut somasi itu menurut Mas Gali gimana? Idealnya begitu, Mas Andrew. Jadi sebelum kita melangkah ke pengadilan, seyogyanya atau sebaiknya kita bersurat. Atau dalam ini biasa kita sebut sebagai somasi kepada yang bersangkutan. Jadi somasi itu bentuknya macam-macam, bisa surat kita sampaikan langsung. Somasi pertama ternyata tidak diindahkan, somasi kedua tetap aja tidak mau, somasi ketiga juga tetap tidak mau, maka yaitu tadi langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung memperkarakan atau kita ke pengadilan negeri untuk mengajukan gugatan. Itu kalau kita yakin bahwa yang bersangkutan itu ada kemampuan, ada harta benda yang masih dia miliki, seperti itu. Maka langkah perdata yang kita lakukan. Tapi kalau dari awal kita sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak punya harta, tidak punya kemampuan, ya monggo kita cari alat bukti yang arahnya nanti bahwa yang bersangkutan adalah melakukan tindak pidana. Oh itu berarti Iya. seyogyanya atau cara-cara yang harus kita tempuh di awal untuk memperingatkan atau agar supaya punya itikat baiknya. Betul. Somasi. Nah, kita menginjak berikutnya adalah hukum-hukum di Hong Kong itu tadi di Indonesia dan saya rasa jelas banget. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman yang nonton konten ini akan bisa berpikir ulang atau ngajak konsultasi ataupun ngobrol. Nanti bisa kan saya share nomornya Mas Gale untuk bagaimana mereka untuk berkomunikasi dengan Mas Gale dan bagaimana dan seperti tata caranya. Nah,